Kalau sedang gelisah, bacakan cepat. Tapi harus yakin. Karena kalimat Qur'annya mesti yakin. Astagfirullah. 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 Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Enggak, ini enggak main-main ya. Ini enggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, rasakan cemas, anak gimana belum datang. Astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa. Ingat Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah. Astagfirullah. Inti dari resah dan gelisah itu adalah karena terlalu banyak berpikir tapi sangat sedikit berzikir. Artinya mikirnya banyak tapi ingat ke Allahnya sedikit. Dan yang membuat hati tenang dan gelisah itu adalah Allah. Karena Allah lah muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Kenapa hati resah dan gelisah? Ya, ini alarm dari Allah bahwa kita lupa kepada Allah. Saya ingin tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Jadi sebetulnya di mana letak ketenangan itu? Orang naik mobil mewah melewati jalan tol. Di tepi jalan tol ada kebun padi, sawah terhampar. Di tengah sawah terhampar ada sepasang suami istri dengan anaknya sedang menyendok nasi dengan ikan masin dan sayur kangkung. Apa kata orang yang naik mobil? Indahnya hidup andai aku duduk di dalam tengah sawah bersama anak istri makan tenang. Sementara aku sekarang naik mobil mewah tapi tak bisa berkumpul bersama. Kata dia menyangka yang tenang itu yang di sana. Apa kata mereka yang sedang di pondok sana? Pada istrinya, Mama, andai kita punya mobil tentu kita tenang seperti mereka. Semua merasa kebahagiaan, ketenangan ada pada orang lain. Padahal engkau semuanya adalah bahagia. Kebahagiaan itu tidak jauh. Dia ada dalam dirimu ketika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus kebahagiaan itu bukan seneng-seneng, tetapi rumus kebahagiaan itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak khawatir terlalu berlebihan tentang masa depan, tidak terlalu bersedih hati tentang yang sudah terjadi. Yang namanya bahagia itu bukan banyak senengnya, tetapi tidak khawatir dan tidak sedih. Antum mikirin perkara-perkara antum gak bisa ubah, stres antum. Mendingan mikirin perkara-perkara yang mampu kita ubah, itu produktif. Yaitu adalah mikirin perkara-perkara yang harus dipikirin dan cuekin perkara-perkara yang gak usah harus dipikirin. Contoh misalnya, Ustadz nggak ini panas kupingnya diomongin orang terus. Ya tinggal saya bilang sama dia. Terus kalau saya panas juga mulut dia bisa berubah. Enggak, gitu kan ya. Ya udah, kita nggak usah mikirin mulut orang lain gitu. Nah, tinggal mikirin mulut kita sendiri. Apa yang mau kita respon dengan keadaan seperti ini? Bisa dipahami ya? Islam tuh keren banget. Di situ saja, di titik itu saja saya udah bilang, Islam tuh udah nunjukin saya banyak banget. Untuk mikirin perkara yang mana, nggak usah pikirin perkara yang mana. Itu Islam udah keren banget bagi saya. Paham ya? Nah, jadi kalau orang itu nurut Islam, hidupnya pasti produktif. Nggak akan dia disibukkan perkara-perkara yang ya nggak bisa move on, insecure dan segala macam.